Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 67. Menyamar jadi pramugari. Seperti ibunya, Bunga harus berpakaian syar'i saat menerima tugas di markas FBI untuk menjalankan misinya. Menjadi agen rahasia utama pastinya akan lebih tertantang dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bos yang sama sahabat ibunya yang masih mengabdi di tempat yang sama yaitu Merem. Bunga harus meninggalkan kesenangannya bersama keluarga besarnya demi mengembankan tugasnya menjadi agen rahasia di negara itu. Silahkan duduk agen 1. Titah Merem. Terima kasih. Bunga duduk dan siap menerima tugasnya. Anda akan terbang ke Perancis. Anda harus menyamar sebagai pramugari mengikuti maskapai penerbangan Perancis Qatar. Pinta Merem. Apa yang harus saya lakukan di dalam sana? Tanya Bunga. Ada mata-mata yang menyamar sebagai mafia untuk melindungi bosnya yang merupakan pengusaha terkaya dari negara Qatar. Itu hanya sebagai isu. Belum tahu kebenarannya seperti apa. Ia seringkali melakukan transaksi keuangan ke beberapa bank dunia namun tidak jelas sumber pendapatannya. Dari isu yang menjadi mata-mata bos mafia itu adalah dari kalangan kita sendiri yang bekerja di Badan Intelijen Amerika yang bergerak di Divisi Keuangan dan Persenjataan, tutur Merem. Lalu apa tugasku? Tanya Bunga. Dekati mafia itu untuk mengetahui siapa mata-mata sebenarnya dari divisi keuangan dan persenjataan itu. Ucap Merem. Maksud Merem, aku harus merayunya? Tanya Bunga. Ia tidak terlalu suka dengan urusan yang melibatkan kontak fisik dengan bisikan rayuan. Ia lebih senang beradu fisik dan mengangkat senjata. Bukankah kamu pintar menghindar dari sentuhan lelaki dan menolak rayuan mereka? Gunakan keahlianmu untuk bisa memikatnya agar bisa masuk dalam kehidupannya. Kamu hanya memastikan siapa yang bermain halus dalam urusan dunia mafia yang melewatkan analisis keuangan yang ada di divisi tersebut, tegas Merem. Baiklah. Berikan aku fasilitas terbaik dan hindari aku dari tempat kasino karena aku tidak akan melangkah ke sana, ketus Bunga. Semuanya sudah diatur. Mobil mewah anti peluru dan kamu bisa membawa pistol GSH-18 yang dirancang untuk menembakkan peluru armor, Piercing 7N21 dan 7N31 yang bertekanan sangat tinggi, meskipun ukurannya sama dengan 9 mm parabellum. Kabarnya beberapa Glock kadang juga dipakai, meski cepat rusak karena peluru tekanan tinggi ini, ucap Merem. Terima kasih. Biarkan aku bekerja sendiri dan jangan membuntuti aku. Cukup mengawasi visualku melalui layar dunia itu. Dan katakan saja apa yang harus aku lakukan jika posisiku terjebak. Tegas Bunga menunjuk ke arah komputer raksasa terpampang di dinding ruang itu yang merupakan hasil rancangan ibunya. Seperti biasa, jika misi gagal, kau tahu apa yang harus kamu lakukan. Tegas Merem. Yang jelas aku tidak akan melakukan bunuh diri karena itu melanggar perintah Tuhanku dalam keyakinanku. Aku punya cara sendiri untuk tidak ketahuan, seperti yang biasa ibuku lakukan. Mati dibunuh atau membunuh, karena itu lebih mulia daripada bunuh diri adalah sikap seorang pengecut, pukas Bunga. Aku suka dengan gayamu. Terus terang dan ambisius, imbuh Merem. Aku tahu, kamu sedang tidak memujiku Tuan M tapi, hanya memujiku saja, sambar Bunga lalu mengambil perlengkapan yang diberikan Merem padanya yaitu paspor asli tapi palsu.
Bunga masuk ke mobilnya dan dikawal ketat oleh anggota FBI mengantar Bunga sampai ke hotel maskapai penerbangan Qatar. Bunga sudah berada di jet pribadi milik Tuan Syafiq Zidane, seorang pria tampan blasteran Qatar Perancis. Bunga mengenakan seragam pramugari tertutup dengan hijab standar sesuai aturan penerbangan wilayah Timur Tengah. Bunga berdiri di pintu pesawat sambil mengatupkan kedua tangannya saat Tuan Zidane menaiki tangga pesawatnya. Bunga sempat kaget melihat tampang Zidane yang sebelumnya diperlihatkan kepadanya foto Zidane oleh merem yang berumur sekitar 40 tahunan namun tidak dengan ada yang di hadapannya saat ini. Usia Tuan Zidane berkisar antara 25 hingga 27 menurut taksiran Bunga. Dan wajahnya jauh berbeda dengan yang difoto. Apakah merem memberikan informasi yang salah kepadaku? Batin Bunga sambil berpikir keras. Wajah datar Tuan Zidane tidak begitu peduli dengan pramugari yang berdiri menyambutnya. Ia sibuk dengan ponselnya sambil bicara menggunakan bahasa Rusia agar tetap terjaga kerahasiaannya. Bunga merekam semua pembicaraan Tuan Zidane dengan pena ajaibnya. Pintu pesawat ditutup dan Bunga harus menghampiri Tuan Zidane yang sudah duduk di bangkunya saat pesawat siap take off. Assalamualaikum Tuan. Salam Bunga santun. Wassalamualaikum. Balas Tuan Zidane tanpa melihat Bunga. Permisi Tuan. Apakah Anda mau pesan sesuatu? Tanya Bunga menatap wajah tampan Zidane yang masih sibuk scroll ponselnya, seakan sedang memeriksa sesuatu. Apakah ada masalah Tuan? Cerewet Bunga membuat Zidane mulai terganggu. Apakah kamu tidak bisa menunggu aku untuk menyelesaikan? Ucapan Zidane terhenti saat memperhatikan wajah cantik Bunga. Huf. Ternyata gadis ini sangat cantik. Lirih Zidane dalam bahasa Rusia. Bunga tersenyum dalam hatinya namun tetap fokus dengan tugasnya menunggu perintah selanjutnya oleh Tuan Zidane. Berikan saya segelas jus apel dan beberapa roti dan kue. Pinta Zidane. Segera Tuan. Bunga mengambil apa yang dibutuhkan oleh Tuan Zidane. Dalam 5 menit, pesanan Tuan Zidane sudah siap di mejanya. Apakah masih ada yang Anda butuhkan Tuan? Tanya Bunga. Duduk di depanku dan temani aku di sini. Aku tidak suka makan sendiri, tutur Zidane dan Bunga menurutinya karena itu yang ditunggu Bunga untuk mendapatkan perhatian Zidane. Dengan senang hati Tuan, ucap Bunga. Sepertinya kamu bukan dari warga Perancis. Siapa namamu? Namaku Aisyah Rini. Aku blasteran Turki Indonesia. Dan menetap di Perancis. Bohong Bunga. Turki. Berarti kamu bisa bahasa Turki? Tanya Zidane. Bisa. Tapi, Tuan tidak mungkin bisa bahasa Turki bukan? Canda Bunga. Sedikit. Saya menguasai 5 bahasa saja, selain bahasa Inggris, ujar Zidane. Berarti, saya harus hati-hati membicarakan Anda di belakang karena bisa jadi Anda menilai saya seorang gadis tukang gosip, canda Bunga. Saya rasa Anda tidak seperti itu, Nona. Anda terlihat sangat terpelajar dan terdidik dengan baik. Hanya saja terlihat aneh jika profesi Anda hanya sebatas pramugari, ucap Zidane. Anda terlalu menyanjungku Tuan. Mungkin nasibku yang kurang beruntung yang hanya berakhir sebagai pramugari. Tapi, aku sangat bersyukur masih bisa bekerja dibandingkan dengan wanita lain yang hanya mengabdikan hidupnya untuk menjadi istri yang baik, balas Bunga.
Bukankah balasannya setara dengan surga yang Allah janjikan untuknya? Sarkas Zidane. Wow, keren. Anda sangat memahami nilai-nilai Islam. Sepertinya Tuan adalah suami idaman. Istri Anda pasti sangat beruntung memiliki Anda, puji Bunga basa-basi. Sayangnya saya belum menemukan wanita yang membawa saya ke surga. Sepertinya Anda memenuhi karakter wanita yang saya inginkan. Apakah Anda bersedia menjadi istriku, Nona? Tawar Zidane membuat Bunga tersentak dengan hatinya ciut. Dek. Bunga tersenyum, bahkan lekukan Ribier itu mengembang sempurna hingga memperlihatkan barusan mutiara putih tersusun rapi diikuti kekehan kecil hingga terlihat mempesona, dan itu berhasil memporak-porandakan hati Tuan Zidane yang sempat mematung menikmati mata tajamnya mengagumi sosok cantik yang menghisap abis karismatik dan jiwa mafianya. Mengapa dia mampu menyentuh keangkuhanku? Batin Zidane yang tidak bisa menganggap remeh seorang Bunga menjadi pionnya. Maafkan saya Tuan. Beberapa hari ini, saya baru khitbah pangeran hatiku dan ini bukti dari keseriusannya mengikatku menjadi miliknya. Bunga memperlihatkan cincin di jari manisnya yang sebenarnya adalah cincin yang bernilai teknologi untuk tujuan misi yang hanya dirancang oleh ibunya Jenica, hanya disamakan seperti cincin tunangan, dan Bunga memanfaatkan itu untuk menolak pinangan Zidane yang serius dengannya. Mungkin bulan depan aku akan menikah dengannya, ujar Bunga sambil membayangi sosok tampan Dava yang sempat membuatnya menggigil karena sentuhan Ribier Dava seakan masih terasa di pangkal leher jenjangnya. Bukankah semua orang punya kesempatan jika belum terjadinya ijab kabul? Tanya Zidane mematik rasa untuk memiliki Bunga. Sayangnya aku orang yang selalu konsisten dengan pilihanku karena tidak akan mudah berpaling karena priaku mampu membeli semua perasaanku agar hatiku tidak terbagi pada orang lain sesempurna Anda Tuan, tolak Bunga dengan elegan. Aku termasuk orang yang tidak mudah menyerah pada sesuatu yang sudah membuat aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku jamin, hatimu akan berpaling darinya. Jelas Zidane kekeh dengan pendiriannya. Terima kasih Tuan Zidane. Aku sangat tersanjung. Semoga Allah menguatkan hatiku untuk selalu setia pada satu pria, tegas Bunga. Kita lihat saja nanti Nona. Aku harap Anda tidak keberatan mendampingi aku setelah sampai di tujuan karena saya butuh sekretaris dadakan dalam perjalanan bisnisku ini. Pinta Zidane agar ia bisa mendapatkan bunganya, namun tidak dengan Bunga jika tawaran Zidane adalah suatu peluang besar untuk memuluskan misinya. Dalam waktu beberapa jam perjalanan itu, akhirnya tiba di Qatar. Zidane turun ditemani oleh Bunga membuat 3 orang temannya iri karena bisa mendapatkan kesempatan berdua dengan Zidane. Ketika masuk ke dalam mobil jemputan, Zidane meminta Bunga untuk mengenakan cadar agar kecantikannya tidak begitu terekspos saat berada di perusahaannya. Aisyah, tolong pakai pakaian syari dan cadarnya. Aku sudah memesan abaya ini untukmu. Aku akan tenang jika rekan bisnisku tidak merayumu, ucap Zidane. Baik Tuan. Bunga mengambil pakaian itu dan langsung mengenakannya tanpa membuka seragam pramugarinya. Bunga tetap waspada dan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan peluang bisa melancarkan misinya sekecil apapun peluang itu. Setibanya di perusahaan milik relasi bisnisnya Zidane, keduanya turun dari mobil disambut oleh asisten pribadinya Tuan Emir Moais. Dari sinilah Bunga mengetahui bisnis apa saja yang digeluti oleh Zidane. Saat keduanya terlibat obrolan, dan kebetulan sekali Zidane menitipkan ponselnya pada Bunga.
Aisyah, tolong pegang ponselku dan jawab saja telepon yang masuk dan katakan urusanku pada mereka. Dan aku tidak ingin diganggu. Apakah kamu paham Aisyah? Tutur Zidane. Baik Tuan. Aisyah dibawa ke ruangan terpisah agar tidak ikut mendengarkan percakapan Zidane dan Tuan Emir. Alhamdulillah. Pekerjaanku lebih mudah saat ini, lirih Bunga kegirangan. La mengambil ponselnya untuk mematikan CCTV di ruangan itu agar gerak-geriknya tidak diawasi. Ia menyalakan alat penghubungnya dengan merem. Aku sudah berada di tempat aman dan saat ini sedang menjalani misi. Tolong awasi lantai di gedung perusahaan ini agar aku tidak ketahuan. Pinta Bunga yang siap membuka kode ponsel milik Zidane. Polanya cukup mudah bagi Bunga untuk membuka ponsel pria itu. Bunga memindahkan semua log panggilan masuk keluar dan data informasi yang tersimpan di email milik Zidane. Dua cukup mengkopinya dan tidak mengeceknya satu persatu. Begitu juga dengan laptop milik Zidane tidak luput dari sasaran perhatiannya. Sekarang terakhir yang dilakukan Bunga merekam surat obligasi yang ada di tas kerjanya Zidane. Dalam waktu setengah jam, ia sudah menyelesaikan misinya dan sekarang waktunya untuk pulang kembali ke Amerika. Bunga mengembalikan lagi posisi rekaman CCTV. La duduk manis sambil memainkan ponselnya. Sekitar 1 jam kemudian, Tuan Zidane sudah menemui Bunga. Ayo kita ke hotel. Titah Tuan Zidane. Apakah kita akan menginap? Tanya Bunga menatap wajah Zidane yang terlihat santai namun tidak dengan Bunga yang ingin menyelesaikan misinya dan pulang. Apakah ada masalah kalau kita menginap? Tanya Zidane. Tidak. Hanya saja saya pikir langsung balik ke Perancis begitu bisnis Anda selesai, ucap Bunga. Nanti malam kita akan ke Swiss karena besok saya mau ke Bank Dunia itu, ujar Zidane. Apakah kehadiran aku tidak mengganggu? Bunga sepertinya enggan melanjutkan perjalanannya bersama Zidane karena ia merasa Zidane ingin mengikatnya agar selalu bersama. Kehadiranmu sangat penting untukku. Karena kamu membawa keuntungan untukku. Baru saja saya memenangkan tender dan sekarang saya harus ke Bank Dunia untuk melakukan transaksi, ucap Zidane. Apakah ada bisnis lainnya selain bisnis beberapa perusahaan besar yang Anda miliki? Santai Bunga seakan pertanyaannya itu biasa. Sepertinya Anda begitu memahami dunia bisnis. Apakah Anda ingin bekerja denganku atau mungkin keluargamu seorang pebisnis? Tanya Zidane. Tidak. Itu hanya rasa penasaranku saja. Mungkin saja aku orang yang beruntung bisa mengetahui apa saja yang menjadikan Anda terlihat sangat kaya hingga berurusan dengan Bank Dunia, tutur Bunga. Itu hanya pertanyaan seorang analisis keuangan yang ingin membekukan rekening saya atas perintah bosnya. Apakah Nona Aisyah adalah bagian dari mereka? Selidik Tuan Zidane pada Bunga. Dek, bagaimana mungkin Tuan menuduh saya sekejam itu? Apakah Tuan sedang melakukan kesalahan hingga begitu takut tertangkap oleh Badan Intelijen Amerika? Sarkas Bunga. Siapa kamu, Aisyah? Mengapa kamu harus menyebutkan Badan Intelijen Amerika? Tangan Bunga dipelintir ke belakang oleh Tuan Zidane membuat Bunga berusaha menutupi penyamarannya sekuat mungkin. Aku hanya menebak saja, tidak bermaksud menuduh Tuan. Kenapa Tuan begitu emosi? Tenang Bunga. Namun Zidane sudah mengeluarkan pistolnya dan Bunga tidak lagi ingin berpura.
Tangan Bunga dengan cepat menarik laras pistol milik Zidane yang berisi peluru membuat Zidane terbelalak. Ia tidak menyangka bakal Bunga begitu cekatan menjatuhkan larasnya. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Pukulan dan tendangan dari Zidane pada Bunga ditangkis dengan baik. Liukan tubuh Bunga menghindari tendangan Zidane dan Bunga dengan cepat menendang ulu hati Zidane memukul kedua kuping Zidane dengan tangannya secara bersamaan membuat kuping Zidane terasa pening. Kesempatan itu digunakan Bunga untuk kabur dari secepatnya dari gedung perusahaan itu. Bunga keluar dari ruang tunggu seperti biasa lalu menghubungi merem untuk mengirim helikopter. Siapkan saya helikopter, sekarang. Saya sedang menuju atap. Pinta Bunga langsung masuk ke lift menuju atap. 10 menit lagi helikopter akan menjemputmu, sahut merem. Oke. Saya tunggu. Setibanya di atas atap, Bunga bernafas lega saat melihat helikopter yang sudah datang menjemputnya. Namun sayang, helikopter yang dikira milik Amerika ternyata adalah milik Zidane yang langsung menghujamkan Bunga dengan tembakan. Sial. Geram Bunga menghindari tembakan dari atas helikopter. Tidak lama kemudian, Zidane dan anak buahnya sudah berada di atas atap di mana Bunga masih berusaha menghindar dari tembakan beruntun dari arah helikopter. Tangkap gadis itu, cepat! Teriak Zidane. Lanjut ke bab 68.